isi nanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Iyas dari kelas 9 akan mempresentasikan konferensi akademik siswa semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Ini ada daftar isi yaitu alasan memilih pelajaran dan topik, explanation dan application, perspektif dan self-knowledge, dan refleksi tindak lanjut. Di sini saya mengambil pelajaran matematika dengan topik rasio dan perbandingan. Alasan saya memilih rasio dan perbandingan itu karena melihat dari hope and dream saya dan juga saat konsul kelas minat bersama Bu Tari, selain saya itu tertarik juga di dalam dunia bisnis, dan selain ingin menjadi dokter hewan, saya juga ingin bisa mengelola usaha sendiri seperti misalkan bisa klinik hewan atau juga ingin melanjutkan usaha ayah. Dan maka dari itu saya memilih matematika di KAS ini untuk mulai mendalami ilmu bisnis di matematika. Dan selama 1 semester ini saya belajar matematika, saya menemukan materi yang mudah dipahami yaitu rasio dan perbandingan. Rasio dan perbandingan. Rasio adalah cara spesifik rasio adalah rasio itu cara yang spesifik untuk menunjukkan perbandingan dalam bentuk angka. Contoh itu 3 banding 5. Sedangkan perbandingan itu mencakup rasio, tetapi juga bentuk lain seperti nilai deskriptif. Contohnya itu umur ayah tiga kali umur Budi. Jika ada kelereng merah dan 5 kelereng biru, rasio yang bisa dituliskan dalam beberapa cara, yaitu dengan menggunakan tanda titik 2, atau bisa dengan pembagian bentuk pecahan 3/5, atau juga menuliskan dari. Jadi 3 dari. Di sini ada contoh contohnya, yaitu sebuah peta Pulau Jawa. Dari kota Jakarta ke Bandung itu, jika diukur dengan penggaris adalah 1,2 cm. Skala peta adalah 1/10 juta. Tentukan jarak asli, jarak sebenarnya. Kita bisa menjawabnya dengan 1,2 cm ini dikalikan dengan
itu 10 juta. Oh, 11. Karena ini masih berbentuk centimeter, karena di peta itu jaraknya, karena di sentimeter, di peta itu dalam bentuk kilometer kita ubah dengan cara dibagi, karena dibagi 100.000 dibagi bisa dicoret nolnya, dan hasilnya itu adalah 120 km. Ini tuh bisa dibagi 100.000 karena dari sentimeter ke kilometer kalau di tangga itu naiknya 5. Jadi ada 5. Berarti 1 kilometer berapa? 1.000. Nolnya 5. 100.000. Oh, Saya jadi bisnis dari kilo berapa? 100.000. Bukan 1.000 ya. Lanjut. Lalu di perbandingan ini ada yang namanya perbandingan nilai. Yaitu jika satu nilai bertambah, nilai lainnya juga bertambah. Contohnya, 5 telur itu harganya 6.000. Berapakah kalau 15 telur? Berapa harganya? Caranya itu kita bisa dengan cari harga satu telurnya itu, berarti 6.000 dibagi dengan 5 dengan 1.200. Lalu karena ditanyanya 15 telur, 15 dikali harga satu telurnya, hasilnya 18.000. Lalu ada contoh yang berikutnya. Andi lahir tahun 2014. 20 tahun lalu umur ayahnya itu 3 kali umur Andi sekarang. Yang ditanya itu umur ayah sekarang. Sekarang itu tahun 2024. Kita umur Andi sekarang berarti 10 tahun. Cara mencari umur ayahnya itu berarti umur ayah sekarang
kurang 20 tahun lalu. Dengan 3 kali sekarang. Umur ayah sekarang 20 tahun lalu dengan 3 dikali 10 karena 10-nya itu umur Andi sekarang. Lalu umur kita bisa memindahkan uang seperti saya dengan 30, yang 20-nya karena dipindah keluarkan jadi plus tambah 20 tahun. Berarti umur ayah sekarang adalah 70 tahun. Selanjutnya self knowledge. Self knowledge, Pak. Oh, ya. Bagaimana cara saya dapat memahami materi itu karena penjelasan dari guru di sekolah, juga saya ada les tambahan private. Lalu batas pengetahuan saya dalam materi ini adalah masih bingung kalau angkanya terlalu besar. Lalu cara belajar yang paling efektif itu saya selalu setelah mengerjakan soal-soal itu, saya mengajarkan ulang kepada teman saya yang belum bisa. Jadi mengajarkan ulang itu sama dengan belajar 2 kali. Lalu di sini ada refleksi. Kelebihan saya itu mudah bersosialisasi, aktif dalam pelajaran yang diminati, dan sudah mengurangi tidur di kelas. Lalu kekurangan saya itu mudah bosan dengan pelajaran yang kurang diminati atau kurang disukai, dan terlambat datang ke sekolah. Lalu di sini ada rencana tindak lanjut, yaitu untuk orang tua mengizinkan saya berkegiatan di sekolah yang membuat anaknya nyaman atau betah di sekolah. Dari siswa, membuat pelajaran yang tidak disukai menjadi menyenangkan, berangkat lebih awal. Dan untuk guru itu, saya ingin metode belajarnya lebih asik, jangan full materi gitu. Adakan praktek. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Upi sudah presentasi KS-nya dengan baik. Ngejelasinnya tadi runut gitu lengkap. Sekarang itu sesi tanya jawab dari guru pembimbing dulu. Pak Henda dipersilakan. Assalamualaikum, Mufi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Bapak cukup kaget sebenarnya Mufi memilih matematika untuk KAS gitu ya. Karena nggak semua, kalau matematika itu kan kesannya mata pelajaran yang menyeramkan gitu ya. Buat Bapak sih ada yang memilih matematika, Bapak tuh selain ngajar matematika ngajar IPS juga. Kalau IPS sejarah itu memang menarik materinya gitu. Kalau matematika kan biasanya horor. Nah, Mufi sendiri, kalau Mufi nih memandang matematika itu seperti apa sih? Mulai sejak SD sampai sekarang gitu. Sesuatu yang menarik atau sesuatu yang horor gitu. Atau apa? Sebenarnya kalau dari SD, Mufi itu kurang suka ke matematika karena ya gurunya juga
beda ngajarnya, nggak enak kan gitu. Sebenarnya kayak horor. Tapi saat masuk ke SMP Al Kausar ini matematika jadi seru dan jadi challenge juga di SMP. Seru. Oke, sekarang feedback untuk presentasi yang tadi ya. Itu yang pertama sekali adalah gambarnya udah bagus tuh, gambar background rumah danau ya. Rumah danau tuh bagus. Bapak pengen tahu sih sebenarnya itu di mana, tapi yang terutama yang feedback untuk materinya adalah hurufnya kekecilan. Nah, okay. Huruf keterangannya kekecilan, bukan yang ini, yang yang tadi itu. Nah, hurufnya kekecilan ya untuk sebuah presentasi, ini hurufnya kekecilan. Atau kalau memang mau kecil seperti ini, ininya kontrasnya antara huruf dengan backgroundnya dicari kontras yang kuat gitu. Terus yang kedua, lingkup tentang materinya. Movie langsung masuk ke penjelasan tentang materi perbandingannya, tapi yang dijelaskan dari materi perbandingan yang dijelaskan itu sebenarnya baru perbandingan senilai ini. Sedangkan perbandingan itu setidaknya ada 3 gitu ya. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan terbalik, ada perbandingan bertingkat gitu. Nah, mungkin perlu ketika kita presentasi, nggak apa-apa kita fokus ke satu ini, tapi yang lainnya dijelaskan juga. Ini ada ini loh sebenarnya, tapi dalam presentasi ini saya ingin fokus ke sini dulu. Jadi membayangkannya ketika movie itu sedang mengajarkan ke orang gitu, yang orang yang nggak tahu, ini perbandingan gini. Ketika kita presentasi kita punya mindset seperti kita menjadi guru di depan kita murid gitu aja sih sebenarnya. Iya, tapi secara materi Bapak lihat memang Mufi udah menguasai ya. Sudah menguasai, cukup kuat juga di situ. Tinggal improve teknik presentasinya. Gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Pak Hendra. Oh ya. Saya waktu bimbingan sama Pak Agung, saya kan nanya perspektifnya gimana Pak, karena kan saya juga masih bingung gitu. Terus kata Pak Agung tuh pokoknya intinya tuh ya, gak usah movie karena matematika tuh sama aja, beda kalau sejarah gini-gini. Terus jadi movie-nya juga masih bingung sih sama perspektif, jadi belum nggak ditambahin. Tadi karena Ibu nggak menyimak semuanya ya, tapi pas menyimak di awal Ibu bisa tahu bahwa movie paham ya, misalnya tentang tadi skala 1:100 misalnya, 1:100.000, coba apa itu artinya? 1:100.000 artinya? 1 dan yang 100.000-nya itu satunya apa? Satunya itu peta. Oh oke. 100.000-nya? 100.000-nya benar tadi yang 1:100.000 ya. 1 cm itu mewakili yang di jarak di petanya. Peta 100.000-nya mewakili ini jarak yang aslinya, jarak yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu buat denah kelas misalnya ya, Ibu buat denah kelas, coba ditulis. Misalnya luas kelasnya adalah 5 meter. Misalnya luas kelas luasnya kelas, oke, 5 meter, panjangnya 12 meter, lebarnya 5 meter. Panjangnya 12 meter, lebarnya 5 meter. Ya, Ibu mau menggambar kelas ini dengan ukuran yang sebenarnya di sebuah kertas A4. A4 ini sekitar 30 cm kali 25 mungkin. 30 kali sekitar 30 kali 20. Sekitar 30 kali 20 cm ya.
Ya kira-kira di tengah lah gitu ya, gambar satu ruang kelas. Berapa perbandingan yang Mufi sarankan untuk Ibu? Kertasnya boleh ditulis 30 cm kali 20 cm. Ibu ingin menggunakan kertas ini, kertasnya 30 cm kali 20 cm. Kelasnya 12 meter kali ya 12 meter kali 5 meter ya. Oke, silakan. Kira-kira berapa perbandingan yang Mufi sarankan untuk Ibu bisa menggambar kelas ini ke dalam sebuah kertas A4? Berarti panjang dengan panjang kan ya? Lebar dengan lebar. Yang satu 12 meter, yang satu 30 cm. Punya saran nggak bagaimana cara menuangkan ke dalam perbandingan? Berapa kira-kira agar kelas ini muat Ibu gambar di kertas seperti hanya Kota Bandung muat kita gambar dalam peta di sebuah buku peta atlasnya. Kebayang nggak? Bisa apa? Bentar, ya logikanya aja coba. Apa dengan apa yang disandingkan? Panjang dengan panjang ya. Berarti panjang dengan panjang berarti apa dengan apa? Ya, angka yang mana yang kita bandingkan? Yang kita sandingkan? Meter ke Betul, yang mana angkanya? Kalau kelas panjangnya berapa? 12 meter. Kertas? 30. Satuannya udah sama belum? Belum. Belum, berarti harus diapakan? Disamakan ya. Apa yang disamakannya ke mana biasanya? Ke unit yang mana? Ke yang kertas. Kertas, berarti berapa? Kertasnya udah sentimeter dong ya. Mana yang belum sentimeter? 12. 12 ya. Berarti berapa sentimeter tuh? Kalau 12 meter. Semeter berapa senti? 100, betul? Ya. Berarti 12 meter berapa sentimeter? 12 kali 12 kali 100. Iya, jadi berapa sentimeter? Sama dengan 12 kali 100? 1200 ya? Ya. Berapa tuh 1200? 1200. Betul. Berarti bagaimana membuat skala untuk panjangnya dulu? 30 per 30 per 1200 ya? Nah, kalau diperkecil berapa tuh? 3 per 12. 3 per 12. Kalau dibuat 1, jadi? Kalau dibuatnya jadi 1, 3-nya jadi 1, berarti 1 per 4. Iya. Artinya setiap 1 cm di kertas bisa mewakili 40 cm di sebenarnya ya. Kemudian kalau lebarnya? Lebarnya berarti Ya, 500 ya. Dengan 20 dengan 500 ya. Kalau diperkecil jadi 1/5. Jadi setiap 1 cm di kertas bisa mewakili 25 cm yang di kelas ya. Lalu kalau mau gambar di sini, kira-kira mau segede apa nih gambar kelasnya? Nih kertasnya. Misalnya mau gambarnya kira-kira di tengah gini ya. Mau gambar berapa kali berapa di sini? Kalau 1 cm kali berapa tadi?
4 dan 25 kecilan nggak? Bisa Kecil. nggak? 4 cm dengan 25 cm. Bisa? Bisa. Bisa ya. Bisa nggak mencari perbandingan? Ada. Masih belum ya? Belum kayaknya. Ya. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh yang sederhana ya. Untuk Mufi meningkatkan kemampuan Mufi menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Soal-soal seperti itu. Bisa Ibu tanya, ini kan sederhana ya. Muf, Ibu punya ruang kelas nih. Ibu mau bikin kelas ini ke kertas. Nah, itu bisa pakai perbandingan. Nanti Mufi pertajam lagi ya. Coba Mufi kalau lagi iseng-iseng di rumah nggak ada waktu, ada waktu, Ibu pengen challenge Mufi ya. Gambarkan ke Ibu, bisa kapan aja ngasihnya ya. Gambarkan ke Ibu sebuah kelas ini misalnya ke dalam kertas, kasih Ibu berapa perbandingannya. Ya. Sehingga dengan perbandingan itu kayak tadi tuh, misalnya 1:250.000 misalnya ya. Kalau Ibu melihat jarak antara Bandung dan Jakarta, coba tulis. Coba 1:250.000, nggak usah dihapus, nggak usah. Di sebelah kanannya aja. Misalnya skala di peta sebelah kanan, sebelah kiri ya. Jarak di peta 1:250.000. 1:250.000. Jika Ibu melihat 250.000 itu baru ya. Jika Ibu melihat Ibu ambil penggaris nih, Ibu ukur di peta. Di peta itu Ibu ukur Bandung Jakarta 3 cm. Bandung Jakarta 3 cm. Berarti berapa tuh jaraknya? Yang sebenarnya? 3 ya, 3 cm. Ya. Berarti berapa tuh jarak Bandung Jakarta yang sebenarnya? Berapa kali lipatnya tuh, Nak? Dari skala. Berapa kali lipat? 1/3. 1/3 itu berapa kali lipatnya? 3 kali lipatnya. Berarti berapa jarak sebenarnya? 50.000-nya diapakan? Dikalikan dengan 3. Ya. $750.000 senti. Lalu dirubah ke Kilometer. ya, cukup. Baik. Mufi sudah kebayang hal apa yang harus Mufi tingkatkan ya? Ya. Jadi matematika itu bukan hanya tentang kita bisa membagi, mengalihkan, tapi bagaimana itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Mufi paham, Mufi bisa kayak tadi tuh Ibu tantang, coba kelas ini gambar berapa rasionya gitu ya. Memang itu butuh penghitungan yang agak lama, tapi hal-hal seperti itu kalau Mufi pilih perbandingan harus Mufi kuasai. Oke, terima kasih Pak Isma. Ya, Terima kasih juga Bu Tari. Ya, sama-sama. terima kasih Bu Tari atas pertanyaan dan masukannya. Untuk Mufi selanjutnya sesi dari orang tua, dipersilakan untuk saran dan komentarnya buat Mufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon saat acana sebelumnya buat Ibu penguji, buat Bapak pembimbing, Pak Risman juga guru-guru yang lainnya ya. Makasih juga buat Mufi yang udah berusaha ya. Umi cuma mau komentarin itu aja Muf, yang kelebihan Mufi itu sudah bisa mengurangi tidur di kelas ya. Umi baru tahu kalau Mufi itu suka tidur di kelas. Sama yang terlambat ya, suka terlambat datang. Mungkin mulai sekarang jam tidurnya harus lebih disiplin lagi, jangan lewat dari jam 10 ya. Iya. Terus minum vitaminnya jangan kelewat-kelewat biar badannya bugar, jadi nanti nggak ngantuk lagi di sekolah. Ya, itu aja mungkin Bapak Ibu. Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Boleh kasih Bu Tria. Iya. Boleh ditutup ya. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto dulu, silakan.
Ibunya ikut ya? Ya. Lagi, 1, 2, 3.